Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Seperti biasa, kita terus membahas tentang seputar pertanian, mulai dari pertanian kentang, cabai, tomat, dan lain-lain. Maka itu perlu dibahas agar peningkatan produksi dapat maksimal dan dapat dirasakan petani untuk kesejahteraannya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perawatan kentang dengan penggunaan pestisida tepat dan teknik penyemprotan yang dilakukan oleh petani kita ini. Untuk membantu channel ini berkembang, mari kita bantu terus dengan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Dalam budidaya tanaman kentang, hal yang perlu kita perhatikan adalah faktor cuaca, iklim, dan lingkungan dari tanaman kentang itu sendiri. Karena apabila tanaman dilanda hujan atau cuaca cukup ekstrim, maka kita perlu memadukan perawatan yang maksimal atau penggunaan bahan-bahan aktif dari pestisida yang kita gunakan berdampak terhadap tanaman kita. Apabila tanaman kita diberikan bahan aktif yang agak lunak, maka tanaman kita akan mudah diserang dengan Phytophthora infestan. Maka untuk itu yang perlu kita perhatikan perawatan pada musim hujan, musim panas, ataupun musim yang sedang. Untuk memperhatikan dalam musim penghujan ini, kita perlu memperhatikan bahan aktif yang cukup kuat dan tahan terhadap Phytophthora. Yang pertama ialah sejenis Propomocap hydrochlorida, yakni pada Prepicur N. Itu digunakan pada fase apabila sudah terkena Phytophthora. Dan pada fase yang berikutnya kita perlu memberikan sejenis bahan aktif Simoxanil, kemudian kita berikan fluapicolid. Baiklah, adapun berikut urutan dari bahan aktif yang diperlukan dalam perawatan tanaman kentang. Yakni pada musim penghujan kita perlu mengetahui kekuatan dari Simoxanil, kemudian Propomocap hydrochlorida, kemudian fluapicolid, karena hal itu menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi tanaman. Itu adalah fungisida yang kita berikan terhadap tanaman kentang atau kita lakukan penyemprotan pada tanaman kentang pada fase atau musim penghujan. Kemudian kita juga memberikan bahan aktif chlorothalonil. Penyemprotan yang baik dilakukan pada jam 7 sampai jam 9. Apabila lewat dari jam 9, maka stomata pada tanaman kentang akan tertutup dan yang dilakukan akan sia-sia. Maka untuk itu para petani pintar, hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana perpaduan antara fungisida dan insektisida yang kita gunakan. Alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan penyemprotan keesokan harinya, kita memperhatikan kebutuhan dari tanaman kentang kita. Apabila penyemprotan yang kita lakukan atau perawatan yang kita gunakan menggunakan pestisida yang tidak tepat sasaran, maka itu akan menjadi faktor kendala bagi tanaman kentang untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Apa-apa saja kendalanya, bisa jadi kendalanya akan bahan aktif yang tidak sesuai akan menyebabkan Phytophthora berkembang lebih cepat. Contohnya apabila kita gunakan bahan aktif azol atau strobin pada fase yang tidak tepat atau fase Phytophthora sudah menyebar luas, maka itu menjadi faktor kendala. Dan berikut adalah hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana perakaran dari kentang itu sehat. Kita sudah menggunakan produk dari PT Bayer Indonesia, yaitu Velum Prime dengan bahan aktif Floperam. Ini kita corkan pada fase pertumbuhan, yaitu pada umur 15 hari setelah tanam. Kita berikan corkan Velum tersebut ke dalam lubang tanam dengan dosis atau yang kita berikan yaitu kisaran 100 ml per lubang tanam atau bisa juga 80 ml per lubang tanam. Kemudian kita lakukan pemberian fungisida yang tepat sasaran. Yang pertama yaitu kemarin kita gunakan Prepicur N pada penyemprotan pertama, kemudian Simoxanil, dan juga jangan lupa kita berikan insektisida yaitu bahan aktif Metrin untuk ulat tanah. Oke para petani pintar, itu sudah kita bahas tentang fungisida. Kemudian kita perlu juga mengetahui insektisida. Dalam penanganan ulat maupun kutu kebul maupun sejenis kutu jinak, maka kita berikan kebutuhannya yang
bahan aktif metomil, kemudian diaventuron, kemudian spirotetramat atau imidacloprid. Maka apabila itu sudah kita tepat sasaran dan penggunaan dari pestisida tersebut, jangan terus-terusan kita menggunakan fungisida atau insektisida tersebut secara terus-terus. Yang perlu kita perhatikan adalah seling dari fungisida atau insektisida yang kita gunakan. Berikut dari penyampaian dari petani kita, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, saya melakukan pengolahan tanah, yaitu dengan yang pertama pengapuran. Sesudah pengapuran, terus saya giling atau saya bajak, kemudian saya biarin sekitar 2 minggu lah, 2 minggu, karena bibit udah agak tumbuh tuh, agak cepat pengolahan tanahnya. Kemudian sesudah itu saya membuat peta, bikin petanya juga saya bikin dengan mesin saya sendiri, pakai mobil. Kemudian yang kedua, setelah bikin peta atau bedeng, saya tabur pupuk organik di tengah. Pakai pupuk organik itu sekitar 2 sak untuk 1 piring. Satu piring sekitar 2 sak. Setelah itu saya biarin sekitar 1 minggu lah. 1 minggu saya biarin sekitar 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu saya kasih pupuk kimianya lagi di tengah. Saya tabur di tengah pupuk kimia. Setelah itu saya tutup plastik. Saya timbun pakai tanah dulu. Setelah timbun pakai tanah untuk penambahan tinggi peta. Jadi setelah itu saya tutup dengan plastik. Setelah saya tutup plastik, saya biarin lagi sekitar 1 minggu lah. Setelah 1 minggu atau bisa setelah sudah tumbuh itu baru kita tanam. Nah, itu aja tentang pengolahan. Dalam berusaha meningkatkan produksi tanaman kentang atau peningkatan hasil tanaman kentang yang biasanya rata-rata petani mendapatkan paling banyak 1 kilo. Kali ini kita berusaha dari PT Bayer Indonesia melalui pendampingan berkelanjutan. Kita berusaha ingin mencapai kisaran 3 kilo ataupun sampai 4 kilo per pokok tanaman. Oleh karena itu kita melakukan pendampingan ke lapangan bersama petani untuk mengetahui apa-apa saja kebutuhan dari tanaman kentang. Kita sudah melakukan dari awal, yaitu dari pengolahan lahan, kemudian dari pengukur pH tanah, kemudian pemasangan musa, kemudian pendampingan yang kita lakukan adalah pemberian kapur atau pemberian pupuk berimbang. Kali ini dari Bapak Maki Zuliatno sudah memberikan resep atau teknis dalam budidaya tanaman kentang. Beliau mendampingi dengan memberikan kebutuhan dari petani atau kebutuhan dari tanaman yang akan dilakukan penyemprotan. Di sini sudah ke produk dari PT Bayer Indonesia yang kita gunakan, yaitu Prepicur N, Trivia, Infinito, Bulldog, dan Movento. Yang tak kalah pentingnya, dari awal kita menggunakan Velum Prime yang kita gunakan dengan cara pengecoran ke tanaman. Ini kita lakukan pengamatan secara berkala. Dalam 1 minggu kita sudah satu minggu 1 kali dalam kita kunjungan ke lapangan untuk Bapak Izzy ini, karena ini kita lakukan pendampingan dari awal, maka nanti kita berharap hasilnya akan maksimal. Oke, mari kita simak terus di channelnya Lahan Pintar ini untuk pendampingan dan untuk peningkatan hasil yang maksimal.